yang sifatnya internasional, sehingga masih ada waktu untuk menyiapkan mereka menjadi generasi emas. Dan ini kami menitipkan 1 titik baca digital atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Launching titik baca, sosialisasi budaya baca literasi di Kabupaten Nia Selatan, khususnya di Kecamatan Tomah, dibuka secara resmi. Bertemu lagi dengan saya di Ngojang, ngobrol aja bersama Domeswau, dan kali ini kita akan membahas literasi yang ada di Kepulauan Nias dan tentunya di Kabupaten Nia Selatan. Ya. Nah, siapakah beliau yang memang punya hati untuk daerahnya? Mari kita langsung ngobrol dengan beliau. Selamat Siap. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Kita ini kan malam kita nge-podcast ya, Pak. Iya. Nah, jadi kita bersama dengan Pak Penyabar Nage, betul, yang mana juga beliau adalah mantan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Iya. Benar ya, Pak? Benar. Mudah-mudahan saya nggak salah. Betul. Ya, jadi beliau ini kita kenal sebagai tokoh Kepulauan Nias, ya, dan terkhusus untuk Kabupaten Nia Selatan. Ya. Dan beliau sekarang ini sedang mencoba membangun sebuah komunitas yang mana berbasis wisata, literasi, dan desa. Dan ada rockstarnya. Ya. Dan apakah arti daripada rockstar itu? Mari kita tanya-tanya dengan beliau. Ya. Oke? Nah, oke Pak, langsung saja. Tadi sebelum kamera on, kita sudah ngobrol panjang tentang apa namanya taman bacaan. Dan di sini di belakang kita ada apa ini Pak? Titik baca digital. Titik baca digital Sumatera Utara. Oke, kita akan bahas tentang literasi. Ya. Dan untuk informasi kawan-kawan mau jadi luar sana, kita selalu ada kopi, Pak. Oh, iya. Kenapa? Selalu ada kopi karena ada makna kedua daripada ngojang.
adalah kopi. Ngopi aja. Sambil ngobrol, ngopi. Luar biasa. Siap, siap. Jadi seperti itu. Oke, Kita kopi dulu. Ayo, ces. Oke. Mantap. Ya sebelum masuk ke topik yang serius atau Santai saja. santai aja. Mantap kopinya. Oke, mantap sekali. Ngoja. Iya, ngoja, Iya, ngobrol iya. aja. Ngobrol aja. Nah, begini Pak, Ya. langsung saja. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang bacaan dan saya mau kasih tahu kepada teman-teman, ini komunitas yang sedang dibangun oleh beliau ini adalah Desa Wisata, Desa Wisata Literasi dan Rockstar. Rockstar. Nggak ada dan-nya. Nggak usah, nggak. Karena ini Berarti- namanya, nama daerah. Daerahnya, oke. Desa Wisata Literasi Rockstar. Nah, Ya. kita masuk ke sini Pak. Ya. Apa yang membuat Bapak membangun sebuah komunitas pembacaan ini? Ya. Baik. Yang pertama, terima kasih ya. Ngoja ini bagus ini. Ngoja, ngobrol Aja. aja. Ya. Saya senang didatangi di sini dan kami awalnya ini memang waktu sadar kita bahwa memang literasi kita di Kepulauan Nias dan Nias Selatan itu sangat kurang literasi. Oke. Indeks kita pun kurang kalau di tingkat Sumatera Utara. Dan kemudian padahal untuk bisa mensejahterakan ke depan, untuk bisa mencapai cita-cita ke depan itu yang tidak ada habis-habisnya itu ya buku. Nah, uang bisa habis, Ya. tapi ilmu pengetahuan tidak habis. Maka itulah memicu saya. Kalau kita kasih uang ke masyarakat, habis. Ya. Tapi kalau kita kasih ini, tak habis-habis. Ya, betul sekali. Nah, ini motivasi saya pertama karena saya merasakan dulu waktu saya tamat SMP Bintang Laut di Teluk Dalam langsung ke Medan. Dan saya merasa sekali literasi saya kurang dan membuat saya malu. Akhirnya saya mengejar ketertinggalan. Timbullah suatu saat saya bercita-cita. Nanti kalau ada kesempatan dikasih Tuhan, maunya adalah satu titik baca di sini. Ya, Di kampung. Akhirnya tahun 2022 bersama dengan Dinas Perpustakaan Sumut meluncinglah tempat ini dan langsung Kepala Dinas Perpustakaan Sumut membuat nama ini, namanya Desa Wisata Literasi. Karena kebetulan ada view wisata di sini, Ya. ada Pantai di sini, ya. surfing, ada pantai di sini. Dia combine. Nah, ada juga nama Desa Wisata Literasi karena itu hubungannya desa wisata program pemerintah pusat dan provinsi. Oh, oke. Dan itu pasti ada anggarannya. Namun kalau kita tidak mulai dulu, pemerintah tidak akan bantu. Betul sekali. Jadi ini walau masih kecil kita buat ini supaya Ya. nanti siapapun dia, pemerintah mau swasta, kemudian yang peduli dengan literasi, yakin saya akan dia bantu. Tapi ini, Ya. saya mau tanya, kenapa ada rockstarnya? Ini kan saya tahu Hilisatare ya. Iya, desa jadi dulu ini ada satu desa namanya Hilisatare, baru mekar Maka menjadi 5 desa. Jadi pas ini namanya yang ada titik kita ini namanya Desa Hilisatare Raya. oke. Di dalam di kampung sana induk. Ada lagi desa di sana jadi ada 5. Nah, ini salah satu titik di Hilisatare Raya ini yang surfing adalah disebut namanya Rockstar oleh yang bermain surfing. Surfing sini. Iya, pada berapa tahun yang lalu lah itu mereka menemukan ini. Jadi ketika elokasi ini, ketika mereka pertama sekali surfing di sini, menarik kali mereka seperti penyanyi rock katanya. Jadi ketika mereka ke darat, menjumpai karena masyarakat menonton kayak penonton rock yang mereka berasa Ya, rame ya. ramai sekali macam orang itu gini-gini. Iya. Pas mereka lewat, apa yang itu masyarakat di sini macam Surfing, penonton banyak rock itu dia. Jadi itulah akhirnya ke darat mereka bilang ini bintang rock, macam bintang rock kita. Oke. Makanya namanya rock star. Oke. Jadi kalau kita buat di musik berarti penyanyi cadas yang keras. rock keras, Keras, ya. aliran keras. Mungkin juga dari bahasa lain mungkin ada batu. Ya, Memang karang. Karang di sini ya. Kena juga itu. Oke. Jadi bintang karang bisa juga bintang rock. Iya, karena tadi pas mereka menemukan lokasi ini, masyarakat berbondong-bondong melihat mereka. Iya. Jadi rame ya. Jadi kalau kita ini dikenal oleh orang-orang luar yang pemain surfing luar negeri ini Ya. tempat ini karena orang kan kalau surfing
Sorake saja. Iya, hanya Sorake. Tapi di sini yang boleh main di sini adalah yang sudah profesional. Karena power ombaknya dan kecepatannya power dan cepat. Oke. Nah, kalau dia nggak profesional dia bisa Kena di karang tadi. bukan. Yang rockstar tadi. Iya, tapi dia pertama dulu dia tenggelam ke dalam dia. Oh, Karena diputar oleh ombak kan. betul. Tapi kalau dia sudah profesional, dia paham kecepatan itu melewati. Nah, yang sedang-sedang atau mas pemula Jangan coba diharap. di rockstar ya. di Sorake lebih bagus itu. Nah, ini makanya tempat ini jadi satu spot surfing camp ya. Nah, ini di lokasi kita di sini. Jadi inilah akhirnya menarik Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Utara. Oh, ini berarti ada wisatanya nanti ini ke depan. Oke. Selain perpustakaan literasi ada apa namanya itu wisata, dan kemudian ada program pemerintah tentang desa wisata. Nah, jadi kalau suatu saat nanti kita punya cita-cita untuk membangun yang tiga ini, desa, wisata, literasi, ada dinasnya yang mengurus, yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab soal itu. Oh, Iya. Tapi ini keren sekali Pak. Tadi waktu kita kesini bisa menikmati, mendengarkan alunan ombak. Iya. Di sini ada taman bacaan dan literasi di sini, tempat literasi ini sungguh luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kapan dimulai taman atau literasi ini, tempat literasi ini? Iya, secara aktifnya kalau ini tanggal 15 ini di launching pemakaian Titi Baca digital ini. Nah, sebelum ada ini, anak-anak di sini kurang menarik, ada 1-2. Oke. Tapi setelah kita launching, ada musim ini kita panggil kepala sekolah semua, kita launching, kepala desa. Tanggal 15 di launching, tanggal 16 sudah ramai di sini Pak. Oke. Jadi ini kita buka jam 2 sampai jam 4:30 untuk anak SD. Oh. Karena kalau yang dewasa tidak perlu dia naik lagi, kita udah buat barcode di bawah. Nah, ini yang boleh naik ini adalah anak-anak SD yang nggak punya HP. Jadi dia langsung bisa baca di sini. Okay. Misalnya dia mau baca apa dia? Ya? Kategori di sini Pak. Oke. Mau buku apa? Buku anak, sastra, tinggal ketik. Muncul nanti jumlah judul bukunya. Makanya mereka sangat senang. Duduk di sini saya terharu. Sampai di sini mereka penuh ya. Penuh ini. Karena mungkin canggih ya teknologi sekarang, orang senang main HP. Betul. Daripada baca buku secara fisik. Lebih senang dia ini. Sampai di sini nggak ada yang menudang, datang aja. Jadi itu yang awalnya kita buka ini. Tanggal 15 itu ya? Tanggal 15 resminya ya? Resminya 16 barulah mulai. 16 Januari inilah mulai. Dan tiap sore sekarang. Oke, datang ke anak-anak. Iya. Nah, kan ini udah disinggung Pak ya, udah disinggung tentang soal ini. Ini apa tadi walaupun sudah dijelaskan sedikit, tapi ini dari mana dan fungsinya apa? Iya. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggris namanya ini Electronic Library. Oke, literasi elektronik. Perpustakaan elektronik. Ya, cuman ini ada unik. Dulu waktu saya masih di DPRD, sebelum saya paripurna 16 September 2023. Sebelumnya itu saya buat kerjasama dengan mitra untuk buat program ini. Ketika di Jawa kami ke Jawa, ada alat ini. Tidak boleh tidak pakai itu menarik saya. Kemudian kita tidak membayar uang wifi-nya. Langsung di mesin ini. Ibaratnya offline ya? Offline boleh dan online. Ini online. Offline di sana di atas tadi. Nah, ini dia kalau kita tidak punya paket. Kalau mau ini, matikan dulu paketnya. Baru di-scan, baru masuk wifi. Masuk ke wifi, muncul di HP kita cuman di sini hanya 1000 judul buku di masuk HP kita. Nanti baru muncul kategori tadi mau apa. Mantap sekali. Nah, kalau yang ini untuk online. Pakai paket. Tapi bisa lebih nggak judul bukunya berapa judul buku? Kalau ini online pakai paket tapi hanya 1000 juga. Tapi hanya ini boleh kita baca di sekitar 200 meter. Tapi ada yang 14.000 judul buku, tapi kita mendaftar di aplikasinya. Oke. Sudah terdaftar di sini.
mau di mana saja, asal pakai, mau di Gunung Sitoli baca, mau di mana di Sorake muncul. Nanti ada dikasih tahu cara membukanya. Biasa Play Store dulu kan, iya. masuk ke ini dia. Tapi harus daftar ke sini pertama. Nah, baru kita di-linkkan dulu Iya. akun kita di sini, iya. baru bisa kita pakai wifi kemana-mana aja. Betul. Makanya kalau ada guru terpencil di Telo misalnya, atau di Susua sana, pas dia jalan-jalan ke Telo Dalam, dia malah mendaftar dia. Oh, ada ya? Ada, karena Play Store kan? Iya. Udah Play Store nanti baru dia tuntun untuk masuk aplikasi ini. Kalau sudah terdaftar dia di sini, tapi pakai paket di mana saja dia membaca yang 14.000 itu bisa. Oh, tapi ini baru pertama ya, kalau nggak salah di Nia Selatan. Nia Selatan. Nah, dulu pertama ini saya kasih di Kabupaten Nias tahun lalu. Oh, tahun lalu. Karena seharusnya itu Kabupaten Nias dapat pojok baca. Jadi dulu tahun 2022 inisiasi saya di Dinas Perpustakaan Sumut membuat pojok baca 2 dapat kita. Satu di lapangan Ururusa itu. Oh iya betul. Satu di Taman Yahobu. Aku belum lihat. Ada di dekat perpustakaan yang di Taman Yahobu itu ada 2. Nah, karena saya dijanji tahun 2022 2 dulu, tahun 2023 nanti dapatlah Nias pojok baca itu. Ketika kita minta lahannya, lama sekali Dinas Kadisnya. Akhirnya adalah yang begini, saya bilang udahlah kasih, tak usah lagi kasih, dia titip baca pondoknya, mesinnya aja kasih. Makanya dapatlah tahun 2023. Seharusnya sama saya itu, saya bilang udah. Tapi 2024 kasih ke saya. Oke. Itu dia. Jadi inilah titip baca ini yang mana membantu anak-anak untuk membaca ya. Yang tidak ekonomi apalah. Ya. Ini sangat terbantu. Oke Pak, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini kan tadi sepertinya kita fokus pada literasi atau membaca. Apakah tidak ada niat selain anak-anak di sini membaca, apakah tidak ada niat untuk di-upgrade, misalnya ada tim pengajarnya di sini? Ya, misalnya seperti itu. Kira-kira ada hati untuk itu? Ya, udah pasti. Kenapa? Karena saya kan nggak tiap hari di sini. Ya. Maka saya berdoa kepada Tuhan, kasihlah saya orang yang punya hati. Saya sudah dapat, memang dia juara waktu SMP, dia katanya juara 1. SMA pun dia udah juara 1. Itulah yang sekarang saya minta tolong setelah pulang sekolah jam 2 sampai jam setengah 5 dia lah yang mengarahkan anak-anak ini. Karena dia juara di ranking. Maka dia pintar cara dia memberikan advice itu cocok pas kepada mereka, karena dia kan juara-juara. Ya, udah jadi role modelnya mereka. Itu dia. Gak salah lagi. Makanya, oh Tuhan, maunya terus dia mau sama saya ini. Ya itu bagaimana kalau dia lulus Pak? Nah itu dia. Akhirnya, tapi memang saya kalau seperti ini nanti kalau dia memang dia punya cita-cita yang lebih ke depan, saya perpustakaan ini akan mensupport apalah yang bisa dibantu, ya, sehingga bisa dia mencapai cita-citanya. Amin. Dan memang ranking-ranking rencana kita ini, ranking-ranking tadi bukan hanya dapat hadiah. Artinya misalnya dia sering ke sini tapi ranking dia di kelas. Itu saya punya cita-cita. Apa nanti cita-citanya kita bantu terus sampai dia mendapat. Misalnya sekolah kedinasan atau mau jadi PNS, misalnya kita siap. Makanya saya buat di situ tes PNS ada. Ya. Kalau dibeli itu kan 350 sekian lah. Wah, kemudian soal SD segala macam, SMP, SMA, SMK, itulah dulu saya kasih dulu walaupun segitu. Ya, kita spillkan dulu, jangan dulu kita post itu. Ini aja dulu fokusi kita di baca. Jadi baca elektronik. Seperti cita-cita kita dengan kombinasi ini tambah ini lagi tadi, semakin mereka bersemangat. Saya lihat ada kadang-kadang jam 1 sudah di situ, ngapain? Pak, kami mau naik. Kan jam 2, ya nggak apa-apa kami tunggu Pak. Itu sudah ada titik terang ya. Ada semangat ya. Jadi kalau misalkan ada juga udah ketiap kita ada yang mau, tapi siapa ada yang mau kan, jadi mundur semangat. Iya, betul sekali. Tadi saya kasih ke mereka jam apa tadi ya, buku ulang tahun Ibu Megawati, saya kasih buku, kemudian kasih roti. Saya lihat senang mereka. Supaya mereka juga tertarik. Jangan intinya tempat ini jangan kaku sekali, jangan hanya membaca, tapi kita juga kasih motivasi seperti award tadi, motivasi
sangat baik sekali nih Pak. Dan aku rasa ini cocok sekali untuk setiap desa maunya ada seperti ini. Nah, itu yang saya cita-citakan. Yeah. Tapi walaupun saya nggak di DPRD, saya karena sudah komunikasi juga ke cita-cita saya minimal maunya setiap kecamatan ada. Dan sebenarnya ini hanya percontohan. Namun karena ini percontohan, maka harus kita tata juga dia. Ya, kita bereskan dulu yang kita. Kalau udah beres ini baru kita kasih ke sana. Misalnya mana lagi yang apa, yang memang paling terpencil. Karena ini tanpa hebat sekali, nggak ada bayar, kami kita bayar ini wifi-nya langsung di mesinnya. Canggih ya deh. Pengen satu seperti ini di kampungku. nanti kita kasih jalan nanti kita ini nanti ada. Ada harapan Bapak untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang ada di sekitar sini khususnya yang mungkin tidak terpaku tentang ini, mungkin ini lebih general kepada anak-anak yang ada di, karena di sini teman-teman Ngoja ini orangnya berbeda-beda umur, ada dari anak SMA, ada yang kuliah, yang menonton video kita ya. Oh iya ya. Jadi, saya mau minta apa harapan Bapak pada untuk anak-anak khususnya Kabupaten Selatan ini. Apa harapan Bapak untuk mereka? Jadi yang pertama perubahan mindset dan perilaku aja. Jadi saat ini ada pengalaman saya, dekingmu adalah hasil kerja. Dekingmu adalah hasil kerja. Oke. Jadi bukan lagi karena ada saudara saya, nanti ada saudaraku, ada bosku di sana minta tolong aku bayar aku. Tidak, di zaman sekarang nggak laku lagi. Tapi dekingmu adalah hasil yang kerjakan. Sehingga hasil kerjamu itu akan dipercaya lagi orang lain kita untuk mengerjakan sesuatu. Maka berbuatlah anak-anak muda, apa yang bisa kamu buatlah. Ada manajemen internasional yang saya adopsi di hidup saya, get better or get beaten. Buat terbaik atau kamu tertindas. Artinya kalau kita tidak membuat yang terbaik, kita ditindas terus, jadi anak buah terus, jadi begitu aja. Tapi kalau kita berbuat terbaik, kita akan mendapat buah yang lebih baik. Jangan sia-siakan, buatlah yang terbaik. Galatia fajaruna yati siwa, bayi atagi ita boleh siseki, nai rugi ini tenia tabasi, na le atagi itu. Tapi na atagi ita, lemah kita berbuat, kita nggak dapat berkat. Luar biasa, terima kasih. Ini ya kameramennya tepuk tangan. Karena jelas ini mic-nya jelas di earphone-nya. Oh iya ya. Lebih jelas ya. Iya. Itu. Baik Pak, kita akhir sesi untuk ngobrol-ngobrol di sini dan kita ngopi lagi dulu. Ngopi lagi dulu. Jangan sampai nggak habis ini. Situ lagi. Oke. Tapi jangan lupa sama Putra. Oh iya. Dia ini cari informasi itu luar biasa. Dia tahu dia yang tertutup itu. Betul sekali. Putra di RRI ya. Ya. Karena ini masih on ini loh, Om. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Jadi Putra, saya tidak kaget saya karena waktu diberitahu ini lagi ada anak-anak belajar sini ya. Jadi ada anak saya anak adik saya sebelah, Pak, ada tamu Pak dari RRI. Oh udah ngapain? Pak mereka mau lihat-lihat. Enggak, jangan ganggu, biarkan aja. Nanti kalau udah siap boleh saya ketemu. Iya. Tapi saya kaget dari mana tahu si Putra. Karena saya masih belum mau mengiklankan lah. Publish ya. Nggak mau karena masih banyak. masih banyak yang kurang. Tapi ini sudah luar biasa. Rupanya datang Putra. Nah, Bapak udah bagus ini kita nanti ada orang kawan saya. Oh, silakan. Oke Pak. Terima kasih sudah mau ngobrol di Ngoja. Dan ini suatu kebahagiaan buat kami, suatu sama-sama buat kami di mana Bapak mau ngobrol dengan kita di sini di Ngoja, dan terlebih motivasi yang sudah Bapak sampaikan untuk kawan-kawan Ngoja di luar sana ini sangat luar biasa. Dan aku berharap ya, aku berharap
taman bacaan atau yang disebut tadi desa wisata literasi Rockstar ini semakin ke depan semakin Secara bertahap. maju. Iya. Ya. Ya. Apalagi Tuhan pasti tolong semua perjuangan ini. Ini perjuangan yang sangat Amin. mulia. Amin. Itu. Ada yang mau disampaikan sebagai close statement nih? Ya, baik, terima kasih kepada Ngoja. Ini terus semangat, ini sangat baik sekali untuk memotivasi anak-anak muda melihat dan mengamati yang baik. Karena kalau anak muda sudah tahu mana yang baik, pasti dia akan militan membuat yang terbaik tadi. Jadi ayo terus kita membuat yang terbaik supaya berubah hidup kita ke depan. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Ngoja, ngobrol aja. Aja. Oke. Luar biasa.